Paginya saya jaga wartel, siangnya saya sekolah, pulang sekolah saya jaga wartel lagi. Akhirnya saya resign dan saya berpikir ingin memiliki usaha sendiri gitu. Saya menyewa lapak di pinggir jalan itu sambil jualan semir ban, sedikit demi sedikit saya mengumpulkan uang karena saya memulai usaha ini sedang Indonesia itu sedang wabah COVID, keadaan pun lagi PSBB saat itu. Saya bingung, usaha saya harus jalan gitu. Akhirnya saya bismillah, saya cari tempat. Alhamdulillah saya ketemu di Jati Bening ini dengan modal saya di bawah 100 juta lah. Walaupun corona seperti ini, alhamdulillah kami masih bisa berjalan lah gitu usaha kami. Apapun usahanya kalau hanya difikirkan tidak akan berjalan. Apapun usahanya kalau kita melangkah dan kita berjalan dan kita sabar menjalaninya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menggapainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham, umur saya 35 tahun. Awal saya mulai bekerja itu sebenarnya dari saya masih sekolah udah bekerja. Paginya saya jaga wartel, siangnya saya sekolah, pulang sekolah saya jaga wartel lagi. Setelah lulus sekolah saya mulai bekerja, diajak kawan saya yang dulunya kakak kelas saya. Kakak kelas saya itu di bagian servis AC home, AC rumah gitu. Saya diajak bagian teknisi, tapi saya masih connect dulu dengan bayaran masih 5.000 itu satu unit untuk kurang lebih selama 2 tahun. Itu pengalaman kedua saya bekerja, banyak memberi saya pelajaran gitu tentang hidup. Sekitar tahun 2009 saya diajak kawan saya untuk terjun di bidang salon mobil detailing. Setelah itu saya geluti, ternyata kok kayaknya saya menyukai di bidang ini. Akhirnya saya geluti terus. Dari saya belum mengenal produk, saya perdalam pengenalan produknya. Saya belajar cara detailing itu seperti apa. Saya belajar moles di tempat itu. Akhirnya saya sudah menguasai untuk bidang pemolesan. Setelah itu kurang lebih 4 tahun saya di sana. Saya ngerasa ingin mengembangkan diri lagi. Akhirnya saya resign dan saya berpikir ingin memiliki usaha sendiri gitu. Saya ingin mandiri. Tapi karena saya tidak memiliki modal untuk buka usaha, karena saya juga terlahir dari keluarga yang kurang mampu gitu ya, dan saya terjun cari modal dengan cara buka salon mobil panggilan ke rumah-rumah gitu. Tapi pada saat itu, zaman itu, saya bingung
ini pemasarannya gimana gitu kan, apakah pakai brosur saya sebar-sebar. Nah saya pikir, tapi itu saya lakukan. Saya menyebar-nyebar brosur ke rumah-rumah dengan kawan saya, partner saya pertama tuh. Ternyata respon brosur itu agak kurang. Setelah saya survei beberapa hari kemudian, saya ke perumahan itu, kok nggak ada yang nelpon gitu kan. Ternyata brosur itu yang saya tempelin di pagar-pagar pintu itu nggak dibaca, bahkan nggak diambil sama yang punya rumah, nggak diambil, nggak dibaca gitu kan. Saya pernah jual motor saya di aplikasi jual beli, itu sangat cepat. Akhirnya saya buka aplikasinya, oh ternyata ada bidang jasa. Saya buka aplikasi, saya pasang aplikasi iklan saya di aplikasi itu, saya pasang. Alhamdulillah ada respon, dan responnya lumayan gitu daripada brosur yang tadi. Semenjak itu saya udah mulai berjalan gitu usaha home service saya gitu. Awal-awal itu tahun 2014. Tapi saya bingungnya nggak punya base camp. Saya harus punya base camp nih. Saya nggak bisa stay di rumah kan. Begitu sama kawan partner saya, gimana kalau kita di ini aja nyari base camp. Akhirnya saya menyewa lapak di pinggir jalan itu sambil jualan semirban kayak gitu. Saya sambil jualan, saya buka lapak dan sambil saya pasang saya pasang banner atau spanduk di motor saya gitu, menerima salon mobil panggilan dengan produk 3M dan Maguire. Terus saya sambil jualan di kaki lima gitu, jualan semirban. Jadi saat saya nggak ada polesan, salon panggilan, jadi saya ada masukan lain. Seperti itu saya pikir. Jadi biar hidup saya berjalan lagi terus maksudnya. Alhamdulillah saya juga dapat customer dari pinggir jalan itu, sedikit demi sedikit saya mengumpulkan uang. Ternyata waktu itu motor saya rusak di perjalanan. Waktu itu pas saya lagi home service, akhirnya tabungan saya kepakai buat memperbaiki motor. Habis lagi uang saya tuh. Nggak lama kemudian tuh saya kenal dengan satu customer yang turun di lapak saya tuh. Dia menanyakan tentang salon mobil, karena saat itu saya juga uang saya udah terkuras tuh buat perbaiki motor. Saya sampai jujur aja di rumah itu nggak ada beras untuk makan saya dan keluarga. Dan kenal customer itu, dia mengasih saya pekerjaan, moles mobilnya. Akhirnya saya bisa melanjutkan lagi nih usaha saya kan, karena saya udah di titik nol. Akhirnya kenal dia, saya melanjutkan usaha, mengumpulkan uang lagi, saya buat beli produk dan lain-lain. Beberapa hari kemudian saya ditelepon lagi dengan beliau. Mas Ilham, katanya, ke rumah lagi, kata dia, moles mobil yang satu lagi, dia bilang kayak gitu. Nah udah gitu saya moles mobil lagi. Akhirnya saya dikenalkan sama saudaranya lagi. Akhirnya berlanjut, dan di aplikasi jual beli pun akhirnya berjalan kembali. Panggilan dari online pun ada. Akhirnya saya kumpulin uang lagi gitu dari awal lagi. Ibarat kata tuh usaha itu jatuh bangun lah. Usaha itu jatuh bangun. Saya tetap sabar gitu. Jalani pelan-pelan. Akhirnya uang saya terkumpul, karena saya ingin memiliki usaha gitu. Karena motivasi saya itu membuka usaha
Pertama itu keluarga, orang tua saya juga, karena beliau juga lah yang mensupport saya saat saya sulit. Saya bangkit lagi, saya mengumpulkan uang lagi, dan saya tuh gimana ya, berpikir bagaimana caranya supaya usaha ini makin maju gitu. Oh ternyata silaturahmi itu yang membuat kita memperpanjang rezeki, memperpanjang umur. Akhirnya saya silaturahmi, memperbanyak referensi dari karena kan saya di bidang poles mobil, berhubungan dengan mobil pastinya ya, berhubungan dengan mobil, dan ternyata saya terpakai oleh showroom mobil, bengkel cat. Akhirnya saya memperbanyak silaturahmi ke sana, dan penghasilan saya otomatis bertambah. Alhamdulillah. Ternyata itu kuncinya referensi, silaturahmi. Tahun 2015-16 itu bisnis online itu sedang melonjak, baru melanjak lah gitu. Ternyata itu banyak pedagang atau showroom mobil rumahan. Dia perjualannya satuan, jadi 1 unit mobil atau 2 sampai 5 unit mobil jualnya di rumah. Dan alhamdulillah saya jadi terpakai oleh mereka. Karena sebagian besar showroom mobil itu sudah memiliki tenaga khusus untuk salon, untuk poles mobil. Tapi kalau misalkan showroom mobil rumahan itu dia belum memiliki, jadi dia memakai jasa saya lah gitu. Akhirnya karena saya silaturahmi dengan mereka, beliau memiliki rekan pedagang yang lain, akhirnya mengenalkan saya dari mulut ke mulut gitu, referensi mereka lah gitu. Alhamdulillah saya mulai mengumpulkan uang lagi, itu sampai dari tahun 2014 sampai akhir 2020 saya udah mulai ingin mencari bengkel satu, workshop lah. Akhirnya saya dapat di sini di Jati Bening. Saya memulai usaha ini sedang Indonesia itu sedang wabah COVID. Keadaan pun lagi PSBB saat itu. Saya bingung, usaha saya harus jalan gitu. Akhirnya saya bismillah, saya cari tempat. Alhamdulillah saya ketemu di Jati Bening ini, di Pondok Cikunir Indah, Jalan Semeru. Dengan modal saya di bawah 100 juta lah. Saya grand opening itu Januari tanggal 15 saya grand opening, hari Jumat. Alhamdulillah berjalan lancar. Ternyata ada lagi cobaan. Kita buka jalan sebulan. Ternyata partner saya itu yang awal dulu freelance itu merasa nggak betah dia untuk menetap seperti ini. Akhirnya sedikit goyang gitu, karena dia keluar. Saya harus tetap berjalan loh bengkel ini gitu kan. Nah setelah itu saya hubungi kawan-kawan saya dulu yang waktu saya awal bekerja di 3M. Ternyata mereka banyak yang menganggur. Kebetulan saya buka bengkel, saya bilang gitu kan. Main dulu yuk ke bengkel, saya bilang kayak gitu tuh sama kawan saya tuh. Saya lanjut pembicaraan, bagaimana kalau bergabung di salon mobil. Akhirnya mereka tertarik. Mereka bergabung satu persatu, akhirnya kami ada kurang lebih 4 orang, 5 sama saya.
dan itu memotivasi saya lagi. Kenapa saya harus lebih maju lagi, harus lebih bangkit lagi? Karena ternyata mereka udah berkeluarga gitu kan. Kan waktu dulu saya kenal mereka kan masih bujangan. Ya tahun-tahun 2009 itu 2010 membuka lapangan kerja walaupun kecil gitu kan, alhamdulillah bisa menghidupi keluarga mereka gitu. Akhirnya saya berpikir keras tuh, bagaimana untuk memajukan salon mobil ini gitu. Alhamdulillah sampai sekarang setelah hampir 7 bulan kami berjalan, walaupun corona seperti ini, alhamdulillah kami masih bisa berjalan lah gitu usaha kami. Untuk membangun usaha itu yang sangat mendukung kita juga salah satunya referensi. Jadi kita harus memperbanyak referensi, silaturahmi. Akhirnya saya memperbanyak referensi ke showroom rumahan dan showroom besar gitu, sampai ke Jakarta, Bekasi. Bengkel cat pun memakai jasa saya karena saya membutuhkan dana lah untuk membuka bengkel, karena saya juga pengen punya workshop sendiri ya. Akhirnya saya bekerja lebih keras. Pola makan saya, pola istirahat saya nggak saya pikirkan gitu kan. Sampai saat itu saya pernah mengalami usus buntu kalau kata dokter. Jam 2 malam itu perut saya seperti ditusuk-tusuk dari depan, dari belakang. Saya disuruh operasi sama dokter karena sakitnya juga udah saya nggak tahan gitu kan sakitnya. Tapi karena saya takut dioperasi, saya menolak untuk operasi. Saya minta izin pulang aja. Sampai rumah saya berpikir saya mau dirawat di rumah aja dengan obat-obat tradisional. Alhamdulillah ada perubahan. Saya sembuh dari itu. Saya berpikir saya harus bangkit lagi nih. Saya tadinya udah drop gitu saya tadinya, tapi ternyata sekali lagi keluarga saya yang motivasi saya gitu. Saya lihat keluarga saya, orang tua saya, ya kan, saya masih banyak yang harus saya bahagiakan gitu kan. Saya bangkit lagi. Setelah saya sembuh itu saya kerja lagi. Saya mengumpulkan uang lagi untuk membangun bengkel. Nggak lama karena kerja saya terlalu keras lagi, saya sakit lagi, drop. Tantangan di saat pandemi ini memang lumayan lah. Tapi kami tetap semangat walaupun kondisi saat pandemi ini. Tujuan kita juga untuk memberikan senyum gitu kepada customer kita, karena pekerjaan kita itu kan membersihkan mobil mereka, membuat mereka bahagia, dan ternyata saat pandemi ini juga malah bermanfaat gitu untuk salon mobil, karena kami juga menyediakan interior cleaning mobil dengan free fogging disinfektan. Harapan saya untuk kedepannya untuk bengkel ini pastinya ingin lebih maju ya, dan bisa membuka lowongan kerja lagi untuk terutama untuk kawan-kawan lama saya mungkin ya, dengan cara saya ingin membuka cabang kembali. Jadi salon mobil Ilham The Terror 1, salon mobil Ilham The Terror 2, salon mobil Ilham The Terror 3, dan seterusnya saya
ingin kedepannya seperti itu ya. Untuk kalian yang ingin memiliki usaha di bidang detailing ataupun usaha lainnya, mudah-mudahan kisah saya bisa menginspirasi kalian dengan jatuh bangunnya saya, dengan semangatnya saya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian. Pesan saya, usaha itu semuanya bagus, usaha itu semuanya baik, usaha itu semuanya bisa membuat sukses, tapi dengan satu cara, yaitu melangkah. Apapun usahanya, kalau hanya difikirkan tidak akan berjalan. Apapun usahanya kalau hanya menginginkannya saja, itu nggak bisa. Tapi apapun usahanya, kalau kita melangkah dan kita berjalan dan kita sabar menjalaninya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menggapainya. Tuh.